Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Banyak fenomena bangunkan sahur yang justru meresahkan warga. Apakah sahur yang meresahkan haram dalam agama? Kami akan bahas bersama dengan penceramah muda, Ustadz Kasyif Hir. Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar Ustadz Kasyif? Selamat sore, Bang Abraham. Ya, Ustadz langsung saja. Ada saja cara anak-anak muda zaman sekarang untuk membangunkan sahur. Dari yang konvoi motor sampai joget erotis. Bagaimana pandangan Ustadz? Kita katakan semangat ini sudah cukup bagus, tapi caranya aja yang perlu kita komentari, kita berikan nasihat. Membangunkan sahur nggak boleh mengganggu orang lain. Dalam Islam Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak sempurna keimanan kita sampai tetangga kita merasa aman dari gangguan. Jadi kalau kita mengganggu tetangga, keimanan kita dipertanyakan di hadapan Allah. Karena tetangga kita nggak semuanya muslim. Ya, kita juga harus menghormati orang di luar kita. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Jangan membangunkan sahur keliling, membuat kegaduhan. Ini adalah jauh dari nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sholat aja, kalau kita membaca Al-Quran di samping kita ada orang sholat, maka kita disuruh diam karena mengganggu orang sholat. Itu padahal sama-sama ibadah. Bagaimana dengan ini? Teriak-teriak, joget-joget, membuat kegaduhan. Maka kami sebagai pendakwah menghimbau kepada kaum muslimin agar menjaga akhlak, tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini jauh dari nilai-nilai Islam, jauh dari nilai-nilai agama yang kita anut. Itu Bang Abraham. Ya. Ustadz, selain disebutkan bahwa ini mengganggu banyak warga, apakah haram hukumnya dalam Islam? Ya, kalau tadi joget erotis ya, apalagi perempuan membuka aurat. Kalau kita bahas hukum joget, nggak cukup waktu singkat karena para ulama membahasnya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau tadi judulnya erotis dengan membuka aurat, musik, maka kita bisa katakan ini masuknya di dalam kategori joget yang diharamkan dalam Islam. Ya, kita tahu Allah berfirman, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wahai orang-orang beriman, jagalah pandangan, jagalah mata kita dari melihat yang haram. Kita hanya dibolehkan melihat aurat yang halal, yaitu istri kita dan orang-orang yang mahram kita. Ya, kalau tadi joget erotis dengan musik, membuat kegaduhan tetangga, ditambah lagi dengan membuka aurat, pakai baju yang ketat, ini naudzubillah. Ini jauh sekali dari nilai-nilai Islam. Dan kita himbau kaum muslimin bertaubat. Ya, bagi para pelaku bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, para aparat juga kalau bisa menindak tegas. Karena ini bukan ajaran agama kita, ajaran Islam. Justru puasa bulan yang mengajarkan kita bukan hanya puasa menahan lapar dan haus. Kita harus menahan pandangan kita, menahan perilaku kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Baru puasa kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Tidak diterima oleh Allah puasanya, hanya menggugurkan kewajiban saja. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan nilai puasa. Puasa masih mengganggu orang lain. Puasa masih membuat kegaduhan. Berarti puasanya tidak memiliki nilai yang berarti di hadapan Allah. Kita harus mempuasakan seluruh anggota badan kita agar kita bisa memberikan manfaat, bukan merugikan orang lain. Oke, barangkali maksudnya baik ya yang disebutkan Ustadz tadi, niatnya baik, mengingatkan umat untuk menjalankan ibadah puasa, sahur begitu ya. Namun bagaimana metode yang tepat sebetulnya menurut ajaran agama? Ya, Bang Abraham, dalam Islam membangunkan sahur itu dengan azan ya. Di zaman Rasulullah SAW yang mengumandangkan azan ada dua orang. Yang pertama Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Yang satu untuk membangunkan sahur dengan azan ya, kemudian yang kedua dengan masuknya waktu sholat subuh. Jadi membangunkan orang sahur dengan azan, ini yang benar, ini syariat Islam. Kemudian yang kedua mungkin dengan tilawatul Quran, karena Nabi Muhammad itu jarak antara beliau
sahur sampai azan fajar itu 50 ayat Al-Quran. Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ya. Jadi sahur yang terbaik adalah menjelang subuh. Bukan malah sahur dari jam 1. Ini bukan sahur, namanya begadang. Ya, selain bahwa itu dilakukan oleh takmir masjid yang kita ketahui bersama, ini kan dilakukan melalui pengeras suara. Biasanya kan di kampung-kampung sebagai tradisi ada saja yang berkeliling, begitu Ustadz. Ada yang membawa peralatan dapur, panci dan lain sebagainya. Ini bisa kadang diterima dan lain sebagainya, begitu Ustadz. Namun ada juga yang dianggap berlebihan seperti yang kita saksikan saat ini Ustadz. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, al-uruf, tradisi dalam Islam disebut dengan al-uruf. Itu selama nggak bertentangan dengan syariat, maka dibolehkan. Ya, syariat seperti baju koko. Baju koko ini nggak ada di zaman Rasulullah SAW, tapi budaya. Akan tetapi budaya ini cocok dengan agama Islam, maka boleh. Akan tetapi kalau budaya ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tadi berisik, membuat kegaduhan. Kita ingat, ini sekarang zaman COVID pandemi. Kita harus mencegah penularan COVID ini, jangan sampai menyebar dengan membuat kerumunan. Ini bertentangan sekali dengan himbauan dari para ulama agar kita menjaga kerumunan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Ingat, penyakit menular itu masih ada, COVID-19 masih ada. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan jerumuskan hidup kamu dalam kebinasaan. Jangan bunuh diri kamu. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri dengan kita tadi ikut membangunkan sahur kerumunan. Itu seolah-olah kita membuat bahaya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dan saya himbau kaum muslimin, ya kalau bisa tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam tinggalkan. Karena agama kita adalah agama yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Bukan agama sesuai hawa nafsu kita dan kesenangan kita semata. Ustadz Kasyif, dalam beberapa kasus juga ada konvoi motor, niatnya membangunkan sahur begitu ya, namun berujung tawuran antar kelompok pemuda atau kelompok geng motor. Ini kan sama sekali tidak dibenarkan sebetulnya. Bagaimana menurut Anda membangun akhlak para pemuda-pemuda yang dimaksud? Ya, ini masuknya sudah ke ranah hukum ya. Aparat harus tegas. Ya, harus memulai dari RT, RW, perangkat desa, memberikan pencerahan kepada masyarakat, membuat kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lagi, kegiatan yang bermanfaat, pengajian di masjid, atau membangun ekonomi dengan berbasis koperasi syariah. Ini bisa dilakukan. Kita alihkan kegiatan-kegiatan yang negatif dengan positif. Karena di antara ciri Islam kita yang berkualitas ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau mau tahu Islam kita ini bagus apa enggak, lihat kegiatan sehari-hari kita bermanfaat atau enggak. Kalau kegiatan kita masih tadi membuat kegaduhan, maka Islam kita dipertanyakan. Karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baik Islam seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi hal-hal yang sia-sia, apalagi mendatangkan kerugian, tinggalkan. Kita ini Ramadan udah berapa tahun kita puasa, harus menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Baik buat diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Bayangkan, ya kalau ada tetangga kita yang merasa terzolimi oleh keberisikan kita, kemudian dia berdoa agar kita diberikan keburukan oleh Allah, ini pasti diijabah. Karena di antara doa orang yang tidak ditolak oleh Allah adalah da'watul mazlum. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Maka jangan zolimi orang, jangan sakitin orang, jangan rugikan orang lain. Karena kalau mereka berdoa, bahaya buat kita semuanya. Ya, terakhir ini Ustadz, pertanyaan penting berikutnya adalah peran orang tua. Bagaimana Anda melihat peran orang tua untuk mengantisipasi hal-hal serupa terjadi? Ya, insya Allah orang-orang tua muslimin khususnya saya himbau, perhatiin anak-anak kita. Suruh sholat di masjid, sholat tarawih, jaga sholat 5 waktunya di masjid. Banyak-banyak doain anak kita agar dikasih kesolehan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, mereka adalah investasi akhirat kita. Kalau kita sudah mati, siapa yang doakan kita kalau bukan anak-anak kita? Jangan sibuk, wahai para orang tua, dengan handphone, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Anak kamu ini adalah investasi akhirat kamu. Perhatiin, lihat, dan jangan sampai mereka terlibat dalam tawuran antar warga. Terima kasih Ustadz Kasyif Hir
atas apa yang Anda sampaikan, penceramah muda yang sudah memberikan hal-hal yang baik untuk bisa ditiru oleh anak-anak muda dalam hal membangunkan sahur. Pemirsa.